Aku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tindangon dan Joko SP. Sutradara A.J. Udono. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Mubajil merasa lega melihat kehadiran orang tua dengan cahaya obor di tangan kirinya itu. Banyak benar tamuku malam ini. Kalau tidak salah ada kira-kira 20 orang semuanya. Kaukah yang bernama Empu Hanggareksa? Iya, benar. Bagus. Tapi perhitunganmu kurang tepat. Kami semua berjumlah 40 orang, Hanggareksa. Kau tentu tidak melihat teman-teman kami yang mengepung rumahmu ini 4 jurusan. Oh, jadi kalian telah mengepung rumahku. Kalau begitu, sudah dapat dipastikan bahwa kalian datang bukan dengan maksud-maksud yang baik. Soal itu bisa kita lihat nanti, Hanggareksa. Satu hal yang perlu kau ketahui, bahwa sekalipun malam ini kau banyak menerima tamu, itu bukan berarti kau orang penting. Aku pun sekarang sudah menarik kembali anggapanku yang ternyata keliru. Rupanya aku bukan kedatangan para tamu yang terhormat, yang pantas mendapat sambutan hangat. Rupanya kalian ini cuma sekelompok orang yang senang berkuda malam hari, sambil merampas harta benda orang lain. Hanggareksa, kami datang atas nama pemerintah Kediri. Oh, jadi kalian datang membawa amanat dari pemerintah Kediri. Ya, kalau memang benar, mestinya kalian bisa datang besok pagi. Kalau bisa mengutarakan apa maksud kedatangan kalian secara baik, dan kalian pasti akan mendapat sambutan yang pantas, sebagaimana layaknya seorang aparat kerajaan. Hanggareksa, sekarang adalah zaman Kediri, zaman Singasari, zaman di mana kau bisa amukti wibawa bersama Kertanegara sudah berlalu. Sekarang kau bukan lagi Hanggareksa yang ternama, Hanggareksa yang dihormati masyarakat luas karena jasa-jasanya pada negara. Iya, perkataanmu itu benar sekali. Aku bukan lagi Empu Hanggareksa yang dulu. Aku sekarang tinggal sepotong tulang yang dibungkus kulit keriput. Bagus. Kalau kau mau mengakui keadaanmu sekarang. Tapi sangat disayangkan, mestinya kau hidup dengan sedikit berhati-hati dan tidak perlu merasa menjadi orang yang perkasa lagi. Mestinya kau hidup untuk dirimu sendiri, Hanggareksa.
Uruslah dirimu sendiri yang tinggal puing-puing diliputi debu usia tuamu. Tapi mengapa kau masih juga merasa gagah? Merasa punya nyali untuk memberikan tempat penampungan seorang wanita pelarian? Apakah kau tidak tahu bahwa dengan begitu kau telah melakukan suatu kebodohan besar? Kau pastilah pemimpin rombongan. Apa kau tidak bisa bicara lebih jelas dan lugas? Anggareksa, minggirlah. Prajurit-prajurit itu akan segera menggeledah rumahmu. Untuk apa mereka menggeledah rumahku? Apa yang mereka cari? Kalian mau apa dariku? Kebo Keluyur. Iya, Tuan. Turunlah dari punggung kudamu. Selanjutnya kau tahu apa yang harus kau lakukan. Baik, Tuan. Hei, Pak Tua, berilah aku jalan untuk memasuki pintu rumahmu. Dengan cara seperti ini, aku tidak akan pernah mengizinkan seorang pun memasuki pintu rumahku. Aku tidak perlu minta izin. Dan aku melarangmu memasuki rumahku. Selangkah lagi kau mendekat, aku tidak akan tinggal diam. Tua bangka tak pandai mengukur diri. Kalau kau melarang, aku akan memaksa. Rupanya kau lebih menyukai kekerasan, ya? Ayahanda tidak bisa memahami apa yang kurasakan. Mungkinkah aku menjadi seorang suami yang baik atas diri wanita yang tidak mencintaiku? Aku hanya menjadi suami di atas upacara, bukan suami yang sesungguhnya. Karena perkawinanku dengan Meisin tidak berdasarkan ketulusan sebuah cinta. Aku sudah berusaha bersikap wajar, tapi sampai kapan aku bisa menipu diri sendiri? Aneh sekali. Tiba-tiba saja hatiku tidak enak. Jangan-jangan Meisin tersinggung, lalu berbuat nekat lagi. Aku memang tidak bisa kehilangan wanita itu. Walaupun aku juga tidak bisa mencintainya dengan sepenuh hatiku. Rasanya ada sebuah noda atau cacat yang mengganggu hubungan kami. Baiklah, aku harus kembali. Aku khawatir terjadi apa-apa atas diri wanita itu. Setelah mempalikan kudanya, laki-laki tegap perkasa itu, yang tak lain adalah Arya Kamandanu, segera mengaburkan binatang itu kembali ke Kurawan. Sementara itu, Anggareksa masih bertarung melawan Kebo Keluyur. Dengan sebilah pedang usang, ia berusaha membendung serangan lawannya yang bersenjatakan kala rantai. Suasana halaman menjadi gaduh. Nona Meisin. Rupanya Nona sudah terbangun juga. Ada keributan di halaman, Nyi Rongkot. Ya, rupanya begitu, Nona. Mungkin ada beberapa orang datang untuk merampok. Tadi ku dengar mereka mengaku prajurit-prajurit dari Kediri, Nyi. Dan sepertinya aku mengenal suara orang yang menjadi pimpinan rombongan. Sudahlah, Nona. Lebih baik Nona pindah saja ke kamar belakang. Kita bersembunyi di sana dan mengunci semua pintu serta jendela. Ayo, mari Nona. Jangan di sini. Kita cari tempat yang lebih aman.
Minggirlah ke bawah keluyur. Tapi jangan hilang kewaspadaan. Tutuplah semua lubang yang kemungkinan bisa digunakan orang tua itu untuk meloloskan diri. Awasi samping rumah dan gandok di depan itu. Baik, Tuan. Nah, bagaimana Anggareksa? Kau masih tetap membandel? Aku tidak tahu apa sebenarnya maksud kalian. Aku hanya mempertahankan apa yang menjadi hakku. Orangmu itu tadi bermaksud memasuki rumahku dengan cara tidak sopan dan memaksa. Maka aku terpaksa pula untuk menghalang-halanginya. Kau telah mencegah orangku. Dan itu berarti kau telah berani meremehkan kehadiranku. Aku tidak kenal siapa dirimu. Dan aku sangat menyayangkan mengapa malam-malam begini terjadi keributan di halaman rumahku. Jadi kau belum mengenal siapa aku. Kau akan gemetar ketakutan dan mungkin sikapmu akan berubah kalau kau sudah mengenal orang yang sedang mengajakmu bicara ini. Sambi? Iya, Kakang. Coba, supaya orang tua itu tidak penasaran. Tolong kau perkenalkan siapa diriku. Baik, Kakang. Hai, Empu Hanggareksa. Mungkin kau pernah mendengar seperti apa dahsyatnya Aji Segara Geni. Mungkin kau juga pernah mendengar seperti apa ampuhnya tongkat pencabut roh. Dan mungkin kau tahu di mana letaknya lereng Gunung Tengger. Nah, toko pendekar di sebelah kananku inilah yang bernama Empu Tong Bajil. Tokoh dari lereng Tengger. Tokoh yang memiliki 2 macam senjata pengantar maut itu. Iya. Jadi sekarang ini aku sedang berhadapan dengan seorang pendekar pilih tanding yang bernama Empu Tong Bajil. Iya, benar. Bagaimana perasaanmu setelah berhadapan dengan tokoh kenamaan itu? Ya, tentu saja aku merasa sangat gembira. Dan tentu aku akan jauh lebih gembira seandainya pimpinan kalian itu, tokoh kenamaan itu datang ke rumahku dengan cara yang lebih sopan. Kaulah yang harus bersikap sopan. Kaulah yang harus menundukkan wajahmu, menaruh hormat padanya. Kau tahu, Kakang Bajil inilah yang sekarang menjadi pucuk pimpinan kami. Kelompok pendekar pemerintah Kediri. Dialah yang memimpin kami waktu ikut menghancurkan kota Singasari, hingga Kartanegara terbunuh. Lalu untuk apa kau katakan semuanya itu? Kukira keteranganmu tentang pimpinanmu itu sudah lebih dari cukup. Sekarang aku ingin tahu, apa sebenarnya maksud kedatangan kalian ke rumahku? Biarlah aku yang menjawab, Sambi. Hanggareksa, katakan terus terang bahwa selama ini kau telah menyembunyikan seorang wanita pelarian di rumahmu. Aku tidak tahu menahu soal wanita pelarian. Mengapa kau tidak berkata terus terang? Dari mana kau tahu bahwa aku tidak berkata terus terang? Jadi kau hendak menyangkal, kau hendak membangkang dan melawan kami. Aku tidak punya urusan dengan kau. Hanggareksa, kau jangan menuduh sembarangan. Mungkin sekarang ini bintangmu sedang naik, namamu sedang termasuk, dan kau mendapat kepercayaan dari pihak yang sedang berkuasa. Tapi janganlah menuduh orang sembarangan. Kata-katamu memanaskan hati. Aku tak sudi diperlakukan sewenang-wenang. Ini rumahku. Aku bisa berbuat apa saja di rumahku. Bahkan kalau perlu aku bisa mengusir kalian. Kurang ajar. Orang tua bangka ini agaknya tidak memikirkan lagi keselamatan jiwanya, Kakang. Sambil, biar aku yang merampungkan urusan ini. Jadi kau masih tidak mau mengakui, masih berusaha menyangkal bahwa kau menyembunyikan wanita pelarian itu? Aku tahu. Aku pasti telah kena fitnah. Pasti ada orang yang tidak senang padaku. Lalu dia berusaha melancarkan fitnah. Ya, memang benar. Ada orang yang tidak senang padamu. Mungkin dia telah memfitnahmu. Tapi mungkin juga keterangan yang diberikan pada kami ada benarnya. Nah, Hanggareksa, kau akan segera tahu siapa orangnya. Empu Bajil segera melampaikan tangannya, memberikan isyarat.
Empu Hanggareksa terkejut begitu melihat seorang laki-laki muncul dari balik barisan berkuda yang berjajar di dekat pintu halaman rumahnya. Oh, Dwipangga. Arya Dwipangga. Benarkah kau Arya Dwipangga? Iya, saya Arya Dwipangga. Bagus. Bagus sekali kelakuanmu, Dwipangga. Kau memang anak mursal, anak durhaka. Tapi aku sama sekali tidak menduga bahwa kau bisa berbuat sejahat ini. Berapa kau diupah oleh orang-orang itu? Dwipangga, kau dijanjikan apa sehingga kau sampai hati menyerahkan daging sanak keluargamu ke moncong buaya? Hah? Ayahanda keliru. Aku melakukan ini semua bukan untuk mencari upah. Lalu untuk apa, Ger? Untuk apa? Aku hanya sekedar melakukan tindakan balasan. Jadi kau sakit hati rupanya. Tentu saja aku sakit hati. Lihat tangan kiriku ini. Tangan kiriku semper. Tangan kiriku bengkok seumur hidup. Tangan kiriku sekarang sama persis dengan sepotong kayu bakar yang tidak ada harganya lagi. Kau telah memungut hasil dari perbuatanmu sendiri. Tidak. Ini adalah perbuatan Kamandanu. Perbuatan Kamandanu yang mendapat dukungan ayahanda. Ini adalah perbuatan sanak keluargaku sendiri. Siapa yang membuat gara-gara pertama kali, ha? Sehingga peristiwa aib itu menimpa rumah ini? Siapa yang menodai Mesin, ha? Siapa di antara keluarga kita ini yang senang berbuat cabul tanpa memikirkan nama baik, tanpa memikirkan akibatnya di kemudian hari? Persetan dengan semua itu. Saya tidak peduli. Saya hanya mau membalas sakit hati. Saya telah dibuat cacat seumur hidup. Dan saya akan menempuh jalan apa saja demi membalaskan sakit hati saya. Biar semuanya ikut merasakan sakit hati saya. Saya tidak peduli lagi. Apakah keluarga ini akan utuh atau sebaliknya akan bubar, akan hancur berantakan. Bagus. Bagus sekali. Kau memang anak jempolan. Tidak percuma Hanggareksa mempunyai anak seperti Arya Dwipangga. Kau pintar seperti setan. Kau jahat seperti serigala. Ayahanda boleh memaki-maki saya sesuka hati. Ayahanda boleh menyumpah 1000 kali sehari. Tapi saya sudah merasa puas. Sebentar lagi ayahanda juga si tengik Kamandanu itu akan berurusan dengan pemerintah Kediri. Kutu busuk. Kubunuh kau. Kubunuh kau. Semua ini gara-gara saya. Saya tidak boleh tinggal diam. Saya akan keluar ini. Saya akan menjernihkan perkara. Sayalah yang harus bertanggung jawab. Jangan, Nona. Jangan. Nona jangan keluar. Mereka pasti akan menangkap Nona. Bisa saja, Nona. Saya memang sudah seharusnya ditangkap, nih. Saya seorang wanita pelarian. Saya mempunyai kesalahan pada pemerintah Kediri. Nona sudah menceritakan semuanya. Dan menurut pendapat saya, Nona tidak bersalah. Prajurit-prajurit Kediri itulah yang salah. Mereka kelewat kejam. Mereka memperlakukan seorang wanita sewenang-wenang. Tapi bagaimanapun, ini adalah persoalanku, Nyi. Saya harus menghadapinya sendiri, tanpa melibatkan keluarga ini. Jangan, Nona Mesin. Jangan. Saya akan menyerahkan diri. Saya akan mengambil alih persoalan ini dari tangan ayahanda Hanggareksa. Kasihan beliau, Nyi, kalau harus menanggung beban yang berat gara-gara saya. Sayalah yang harus bertanggung jawab, Nyi. Karena memang sayalah yang mereka cari-cari selama ini, Nyi. Oh, jangan, Nona Mesin. Jangan. Menyerahkan diri pada orang-orang seperti itu tidak akan mendapatkan keadilan.
Empu Hanggareksa masih terdengar gaduh, orang tua itu menghajar anak laki-lakinya dengan tendangan, pukulan dan makian. Empu Bajil, Dewi Sambi dan yang lainnya hanya melihat saja tontonan di hadapan mereka. Sementara itu di ruang belakang, Nyi Rongkot berusaha mencegah Meisin yang ingin keluar untuk menyerahkan diri. Ayo, bunuhlah anakmu. Jangan, Nona. Nona jangan keluar. Akulah yang mereka cari, Nyi. Akulah yang harus bertanggung jawab tanpa melibatkan keluarga ini. Aku kasihan melihat Ayahanda Hanggareksa, Nyi. Oh, jangan, Nona. Kalau Nona Meisin masih mau mendengarkan saya, masih mau menghargai kata-kata Nyi Rongkot yang tua ini, jangan lakukan itu, Nona. Keselamatan Nona terancam. Lalu, apa yang harus kulakukan di sini, Nyi? Aku tidak bisa tinggal diam, sementara orang lain menderita akibat perbuatanku. Ingat, Nona. Sekarang Nona sudah tidak sendiri lagi. Ada seorang calon manusia ikut menyertai kemana Nona pergi. Apakah Nona tidak menaruh belas kasihan pada makhluk yang masih lemah, yang masih sangat membutuhkan perlindungan? Oh, sadarlah, Nona. Nona jangan menuruti hawa nafsu. Nona harus tetap mampu berpikir terang. Tapi, apa yang harus kulakukan, Nyi? Aku jadi tidak mengerti dengan semua ini. Nona Meisin, sekarang ini Nona harus bisa mengambil sikap yang bijaksana, sesuai dengan tuntutan bagi semua wanita sebagai calon ibu. Nona jangan berpikir macam-macam. Tugas dan kewajiban Nona sekarang yang paling utama dan paling mulia adalah menyelamatkan ini. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.